Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kungfi Santri, channelnya para santri. Gimana kabarnya semua? Semoga diberi kesehatan dan diberi keberkahan dunia akhirat. Nah, di video kali ini Kang Santri akan membahas 5 pondok pesantren termegah di Indonesia. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan pencet tanda loncengnya biar selalu berlangganan dan menonton video-video selanjutnya. Pondok pesantren merupakan salah satu wadah pendidikan yang saat ini menjadi pilihan beberapa orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, terutama tentang ilmu agama. Seiring berkembangnya zaman, pondok pesantren pun semakin menunjukkan kualitasnya dengan memberikan sederet fasilitas terbaik. Berikut nama-nama pondok pesantren termegah di Indonesia. Yang pertama, Pondok Pesantren Biba Al-Fadro. Pondok Pesantren Biba Al-Fadro atau dikenal dengan sebutan Masjid Jin yang terletak di Turet, Malang. Pondok pesantren tersebut mulai dibangun pada tahun 1978 oleh Romo Kiai Haji Ahmad Badrul Maflahuddin Soleh Al-Mahbub Rahmat Alam, atau yang akrab disapa Romo Kiai Ahmad. Bangunan utama pondok dan masjid tersebut sudah mencapai 10 lantai. Tingkat 1 sampai tingkat 4 digunakan sebagai tempat kegiatan para santri. Lantai 6 seperti ruangan keluarga, sedangkan lantai 5, 7, 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola oleh para santriwati. Berbagai macam makanan ringan. Selain itu ada juga barang-barang yang dijual berupa pakaian sarung, sajadah, jilbab, tasbih, dan sebagainya. Tak hanya uniknya, di dalam ponpes juga terdapat kolam renang, dilengkapi perahu yang hanya khusus untuk dinaiki wisatawan anak-anak. Nah, kalau di dalam ponpes juga terdapat berbagai jenis binatang seperti kijang, monyet, kelinci, aneka jenis ayam dan burung. Nah, siapa nih yang penasaran ke sini? Langsung saja ya ke Duren, Malang. Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun. Pondok pesantren ini diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1999 yang terletak di Kecamatan Hargelis, Kabupaten Indramayu. Menurut Washington Times, di tahun 2005 Mahat Al-Zaitun dinobatkan sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini terdiri di lahan seluas 1.200 hektar dan memiliki santri yang berasal dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, hingga Afrika Selatan. Sistem pembelajaran pun cukup menarik. Pesantren Al-Zaitun menerapkan sistem pendidikan terpadu dengan salah satu skema pendidikan yang dikenal dengan One Peak Education System, yang mana adalah mengkombinasikan ilmu teknologi, agama, pertanian, olahraga, dan ilmu yang lain dengan spirit pesantren yang berdasarkan pada nilai kemandirian dan gotong royong, hingga menjadikan pribadi mandiri dan berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tujuan program dan prosedur serta disiplin yang tinggi. Nah, kalau diukur dari segi fasilitas, jelas memadahi dari lapangan voli, stadion sepak bola, lapangan basket, hingga hoki. Siapa nih yang tertarik untuk memondokkan di pesantren ini? Ayo, langsung saja. Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam. Tidak asing lagi dengan Pondok Pesantren Gontor yang dimana banyak masyarakat mengenalinya. Nah, pondok pesantren ini telah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia dideklarasikan. Diresmikan pada tanggal 10 April 1926. Pondok ini didirikan oleh 3 putra dari Kiai Haji Santoso Anom Bersasi, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkasi, yang kemudian dikenal dengan istilah Trimukti. Banyak sekali fasilitas yang ada di area pesantren, seperti studio musik dan semua area cabang olahraga kecuali kolam renang. Pondok ini juga memiliki stadion bertaraf nasional dengan luas 1,8 hektar yang dinamakan Stadion Gontor Darussalam dengan daya tampung 2.000 orang.
Pesantren Gontor itu bersistem modern dengan dulunya mayoritas pesantren memiliki sistem tradisional, yaitu sistem di mana pesantren menggunakan metode sorogan dan bandongan dalam pembelajaran bersama-sama dengan kiai yang menjelaskan. Gontor kemudian mensintesisasikan pola pembelajaran yang demikian menggunakan kelas, ada kurikulum yang jelas, ada jenjang tingkatan, serta ada pula ujian mulai dari lisan dan tulisan, sehingga di pesantren ini outputnya jelas. Inilah yang selanjutnya menjadikan pendidikan di pesantren lebih dinamis dan cair. Antara formal dan diniyah disatukan dengan porsi 100% dan 100%. Bukan berarti seimbang, tapi pokok-pokok dari pembelajaran agama dan umum dipelajari semua dengan baik. Oh iya, pesantren ini juga telah mencetak ribuan alumni menjadi orang terkenal dan menjadi tokoh nasional, yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi, Profesor Nurholis Majdid, Lukman Hakim Saifuddin, Profesor Dim Samsudin, Ustadz Bakhtiar Nasir, Profesor Ahmad Satori Ismail, MH Ainun Najib, dan masih banyak lagi alumni yang hebat dan menjadi tokoh. Pondok Pesantren Al-Maksum. Pesantren ini didirikan pada tahun 2000 oleh Bapak Haji Maksum almarhum dan diteruskan oleh anak-anaknya. Nah, yayasan ini terletak di Bandung yang metodenya menyelenggarakan pendidikan dari TK hingga SMA, baik full day school ataupun boarding school. Pesantren ini memiliki luas tanah 5 hektar yang sudah ada dan ada 4 hektar lagi yang sedang dibangun. Fasilitas di Al-Maksum juga tergolong mewah. Satu kamar hanya terdiri dari 4-6 orang dengan satu kamar mandi. Lain itu ada fasilitas lain seperti lapangan futsal, basket, badminton, kolam renang, area panahan, pacuan kuda, dan juga jogging track. Lulusan Al-Maksum ditargetkan menjadi penghafal Al-Quran. Targetnya adalah 30 juz. Target ini mulai ada pada tahun 2015 dan sejak itu pesantren ini sudah memiliki ribuan penghafal Al-Quran dan lulusan santrinya. Nurul Fikri Boarding School. Pesantren yang berada di Kecamatan Lembang, Kota Bandung ini memiliki moto soleh, cerdas, dan mampu memimpin. Targetnya adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berakhlak mulia. Fasilitas di pondok ini juga terbilang komplit. Selain ada restoran untuk santri, ada juga lapangan sepak bola beserta jogging track, 4 lapangan futsal outdoor dengan rumput sintetis, kolam renang, dan juga gor untuk berbagai macam cabang olahraga. Satu kamar terdiri dari 6 santri. Di dalam kamar terdapat ranjang, lemari, dan meja belajar untuk masing-masing santri. Pesantren ini memiliki kurikulum nasional dan kurikulum kepesantrenan. Sistem pembelajarannya tidak terpaku pada indoor atau di dalam kelas, melainkan juga outdoor dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Pesantren ini juga memiliki program tahfidzul Quran agar santri bisa menghafalkan Al-Quran.